Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Sidik. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa, saya doakan teman-teman sekalian bagi yang sedang menonton video ini semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini akan saya bagikan tentang sebuah khasanah keilmuan. Keilmuan kali ini adalah berkaitan dengan cara membuka mata batin ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa teknik ataupun cara membuka mata batin itu banyak sekali, dari mulai dengan menggunakan minyak, dari menggunakan berbagai sarana-sarana bunga-bungaan, dari berbagai sarana air misalnya, maupun dengan sarana-sarana yang ataupun teknik yang dibukakan langsung oleh seseorang yang paham ya. Jadi cukup banyak sekali teknik-teknik membuka mata batin. Nah, pada video kesempatan kali ini akan saya bagikan teknik membuka mata batin. Caranya cukup simpel sekali, hanya dengan menggunakan media air putih ya. Jadi media air putih tersebut nantinya untuk kita minumkan ke diri kita sendiri. Sebenarnya medianya ada dua, bisa menggunakan media air putih dan juga bisa dengan menggunakan minyak yang non alkohol ya. Jadi silahkan dipilih, jika ada minyak wangi yang non alkohol lebih baik menggunakan minyak wangi non alkohol, namun jika tidak ada boleh dengan menggunakan sarana air putih ya. Namun sebelum kita melanjutkan tata cara ataupun ijazahan membuka mata batin, akan saya sedikit memberi sebuah pemahaman apa itu tentang mata batin ya. Jadi agar teman-teman sekalian itu tidak salah mengartikan apa itu mata batin, dan juga agar tidak gagal dalam prakteknya seperti itu ya. Jadi akan saya berikan sedikit pemahaman tentang mata batin. Jadi mata batin adalah mata yang ada di dalam batin kita seperti itu ya teman-teman. Jadi mata tersebut bukan di luar tempatnya. Jadi mata tersebut ada di dalam batin kita seperti itu ya. Jadi mata batin itu tidak bisa dipakai ketika mata kita itu terbuka ya, karena posisinya yang ada di dalam batin kita. Jadi jika kita ingin menggunakan mata batin, maka mata lahir kita itu harus ditutup agar mata batin kita itu menjadi terbuka seperti itu ya. Intinya adalah jika kita melihat sesuatu dengan mata batin, maka yang melihat adalah batin kita, bukan mata kita seperti itu ya. Jika Anda melihat seseorang yang dengan mata terbuka dapat melihat sesuatu ini, dapat melihat hal-hal gaib seperti itu sebenarnya dia melihat dengan mata batin ya. Namun mata luarnya masih tetap terbuka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mata batinnya sudah aktif. Jadi dan juga dia dapat mengontrol, jadi tidak harus menutup mata lahirnya seperti itu ya. Jadi secara bersamaan mata luarnya terbuka dan juga mata batinnya terbuka. Jadi seolah-olah dia melihat hal-hal gaib itu dengan mata terbuka, namun aslinya adalah dia melihat dengan mata batin. Namun bagi orang-orang yang baru belajar ataupun yang masih awam, itu sebaiknya mata luar kita itu ditutup agar kita lebih konsentrasi, agar mata batin kita itu dapat terbuka dengan sempurna seperti itu ya. Jadi kita melihat benar-benar dengan mata batin. Kalau sudah profesional itu silahkan, bisa dengan mata terbuka, bisa juga dengan mata tertutup, itu terserah kita. Oke, langsung saja kita mulai ijazahannya. Pada malam hari seperti biasa, ambillah air wudhu. Kemudian setelah Anda mengambil air wudhu, kemudian Anda masuk sebuah ruangan. Lebih baik ruangan tersebut dimatikan pencahayaannya ya. Jadi suasananya gelap. Maka setelah itu bakarlah beberapa batang dupa agar dapat kita berkonsentrasi dengan secara penuh. Kemudian setelah itu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
Jika ada minyak wangi yang non alkohol, bisa dengan menggunakan minyak wangi non alkohol. Namun jika kita tidak punya, bisa dengan menggunakan sarana air putih ya. Silahkan dipilih. Kemudian setelah itu kita, misalnya itu minyak wangi, maka kita buka tutupnya, dan apabila itu air putih, maka air putih tersebut harus kita buka tutupnya ya, misalnya di sebuah gelas. Kemudian setelah itu kita wiridkan sebuah ayat. Namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita bertawasul terlebih dahulu, tawasulnya secara umum saja. Jika sudah selesai bertawasul, maka bacalah sebuah ayat. Silahkan dicatat bagi teman-teman sekalian. Ayatnya adalah Allahumma kun fayakun, Robbukalah, terbukalah, titik ya. Jadi titik-titik tersebut diisi dengan kita. Misalnya niat kita untuk membuka mata batin kita, maka diisi dengan mata batin kita. Contohnya seperti ini. Allahumma kun fayakun, Robbukalah, terbukalah mata batinku dan cakra ajenaku. Misalnya seperti itu ya. Namun mantra aslinya adalah sebaik berikut. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma kun fayakun, Robbukalah, terbukalah. Itu adalah mantra aslinya. Kemudian titik-titik kita isi dengan tujuan kita ya, atau dengan niat kita, seperti itu. Mantra tersebut dibaca sebanyak hitungan 111 kali ya, dengan niatnya. Jadi mantra dengan niatnya dibaca sebanyak 111 kali. Kemudian setelah selesai 111 kali, maka tiupkan di air putih ataupun di minyak wangi yang sudah kita sediakan ya. Kemudian kita tiupkan. Jika dengan media air putih, maka air putih tersebut kita minum, sisakan sedikit saja. Yang sedikit tersebut kemudian kita celupkan tangan kita, jari kita, kemudian kita urut-urut di bagian cakra ajna di sini ya. Jadi air putih tersebut kita celupkan, kemudian kita oleskan sedikit ke cakra ajna kita sambil ditekan-tekan seperti itu. Namun jika menggunakan minyak wangi, kemudian minyak wangi tersebut harus kita teteskan sedikit ke sebuah air ya, ke sebuah air mineral, cukup 3 tetes saja. Kemudian setelah itu air yang sudah kita teteskan minyak tersebut kita minum. Setelah kita minum, kemudian minyak wangi yang masih banyak tersebut kita oleskan sedikit saja di jari kita. Kemudian kita urut-urut di bagian cakra ajna sininya. Biasanya sewaktu kita mengamalkan ayat tersebut sampai hitungan 111 kali, itu akan ada sebuah sensasi ya. Bisa kepala kita sedikit pusing, bisa kepala kita seperti berputar-putar, bisa juga ada hawa panas yang menyeliputinya. Ada hawa panas, ataupun ada hawa dingin seperti itu ya. Jadi tergantung pribadi masing-masing sensasinya. Cara tersebut alangkah lebih baik itu sering-sering dipraktekkan ya. Jadi jika kita sering mempraktekannya, maka insya Allah itu secara berangsur-angsur mata batin kita itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Jadi tidak hanya satu kali saja kita kerjakan ritual tadi, terserah kita mau berapa kali, intinya sampai mata batin kita itu benar-benar terbuka secara sempurna. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.